Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita dalam materi atau dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, kita awali belajar kita dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini semakin bertambah ilmu kita, semakin meningkat juga amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak semuanya, minggu kemarin atau pertemuan pembelajaran dari kemarin kita telah membahas tentang bab 1 Al-Quran, materi Al-Quran. Hari ini kita akan meningkatkan kembali pembelajaran kita, yaitu bab kedua, Asmaul Husna. Baik, silahkan kalian mencermati tayangan video yang nanti Pak Haji sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya. Dan jangan lupa setelah kalian melihat video tayangan materi pembelajaran, kalian baca kembali berulang-ulang materi bab kedua tentang akidah Asmaul Husna, tentang akidah pembelajaran Asmaul Husna di buku. Sekian, silahkan lihat tayangan berikut ini bersama-sama. Baik anak-anak, pada kesempatan yang baik ini Baji akan melanjutkan mata pelajaran pendidikan Al-Islam kelas 3. Kemarin kita sudah bab 1, sekarang kita lanjutkan bab kedua, yaitu tentang akidah. Kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Yang pada kesempatan kali ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Selanjutnya terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, kalian bisa baca, bisa cek kompetensi dasar dan indikatornya. Yang jelas mudah-mudahan kompetensi dasar dan indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran bab kedua tentang Asmaul Husna ini. Salah satunya indikator yaitu menyebutkan, menghafal, dan lain sebagainya. Mengartikan Asmaul Husna, kalian sudah paham Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, berjumlah 99. Yang pertama Al-Musawwiru, Allah Maha Pembentuk rupa. Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami, Maha mendengar. Dan Al-Bashir, Allah Maha melihat. Nah, keempat Asmaul Husna ini bisa kalian pahami dan hafalkan. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna yaitu Al-Musawwir. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tidak merusak, menyakiti, atau menghina makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga, menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk hal-hal yang baik. Karena Allah pembentuk rupa, kita harus bersyukur. Apapun nikmat yang Allah berikan, bentuk yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Yang selanjutnya meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama, selalu melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, selalu menghindari perbuatan yang jelek dan dosa. Dan yang ketiga, rajin belajar dan menuntut ilmu. Ingat, Al-Alim itu Allah Maha mengetahui. Kita rajin belajar, kita rajin menuntut ilmu, insya Allah Allah akan menurunkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, asalkan kita rajin belajar dan menuntut ilmu. Yang selanjutnya meneladani Asmaul Husna As-Sami. As-Sami itu artinya apa? Allah Maha mendengar. Berhati-hati dalam berbicara, menggunakan telinga untuk mendengarkan sesuatu yang baik, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Maha mendengar semua doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti didengar oleh Allah. Dan hati-hati dalam berbicara, jangan sampai pembicaraan kita menyakiti hati orang lain. Yang selanjutnya meneladani Asmaul Husna Al-Bashir. Al-Bashir itu artinya apa? Allah Maha melihat. Yang pertama berhati-hati dalam berbuat. Yang
Yang kedua, selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang jelek. Yang ketiga, menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Nah, 3 hal ini yang bisa kalian pahami terkait dengan meneladani Asmaul Husna Al-Basyir. Dan yang kemudian pembahasan kita yaitu terkait dengan pengertian Allah Maha Esa. Maha Esa artinya tunggal atau satu. Esa artinya tunggal atau satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Esa maksudnya adalah tidak ada satu pun zat yang menyerupainya. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Dan yang ketiga, tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang ketiga, hanya Allah lah yang boleh disembah dan diibadahi. Itu maksud Allah Maha Esa. Dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kalian baca artinya dan kalian pahami secara seksama. Yang selanjutnya, bukti meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki dan mengatur segalanya. Selalu meyakini kebenaran nama-nama dan sifat-sifat Allah, hanya beribadah dan berdoa kepada Allah, hanya menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini Allah Maha Esa, 4 hal itu yang menjadi dasar kita meyakini Allah itu Maha Esa. Demikian yang bisa Pak Haji sampaikan dalam materi daring yang keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau masih banyak hal-hal yang belum berkenan. Semoga kalian tetap istiqomah dalam kebaikan, sholat 5 waktu, menjaga hafalan, menghormati orang tua dan lain sebagainya, sehingga kelak kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.